Memang kalau udah perpaduan antara daun ubi tumbuk sama sambal teri itu, pas masuk mulut itu rasanya pas gitu antara perpaduan daun ubi tumbuk sama sambal terinya itu. Aduh enak, apalagi campur pedas ya. Kalian harus cobain lah pokoknya kayak mana rasanya. Nah ini dia daun ubi tumbuk pakai kencong ya. Jadi wanginya itu khas banget. Kalian tim daun ubi tumbuk suka pakai kencong atau enggak nih guys? Komen ya di kolom komentar. Oke guys, nah inilah cara aku tadi buat sambal teri sama daun ubi tumbuknya. Pertama kita buat dulu sambal terinya ya. Kita blender, tadi bahan-bahannya udah ada cabai, ada bawang putih, ada juga ya, bisa lihat tadi ya berapa di situ. Kita blender sampai halus ya. Kita blender sampai halus. Nanti cabenya ada juga yang diiris ya. Untuk bahan tumisan pertama. Nah, ini kita goreng dulu ikan terinya ya. Sambil kita aduk-aduk ya guys ya biar garing. Jadi tipsnya itu ikan teri ini harus dibolak-balik sampai dia nanti masak ya, sampai kecoklatan. Itulah dia tipsnya biar dia garing guys. Nah, aduk-aduk bolak-balik terus ya. Memang harus sabar nih, perlu kesabaran sampai dia warnanya nanti agak kecoklatan. Baru kita angkat guys. Nah ini dia warnanya udah mulai kecoklatan ya guys ya. Kita bolak-balik terus, ini bentar lagi udah diangkatnya ini. Jadi sabar memang perlu ya. Nah ini dia udah mulai matang ya guys ya. Kita angkat, dia tandanya dia udah mulai warna coklat. Ini pasti dia garing ya guys ya. Pokoknya enak lah dia. Lanjut sekarang kita goreng kentang ya. Ini kita coba panas atau udah nih minyaknya. Langsung kita cemplung untuk kentangnya, kita goreng ya, sama warnanya sampai kecoklatan juga. Dan sesekali kita bolak-balik kayak gini ya guys. Nah ini dia udah mulai warnanya coklat ya, berarti tandanya udah mulai matang. Jadi kita angkat aja ya. Nah, kita angkat, lanjut nanti untuk yang ketiga kita goreng telur puyuh. Sebelumnya udah direbus ya telur puyuhnya. Jadi setelah kita kupas-kupas baru kita goreng. Nah ini kita masukkan telur puyuhnya ya guys. Sesekali kita bolak-balik juga ya biar nggak gosong. Nah, nanti tandanya matang juga, warnanya udah mulai coklat ya, udah bisa lah kita angkat. Nah ini udah mulai coklat, kita angkat aja ya karena dia udah matang. Nah ini kita kurangi dulu ya sedikit minyaknya karena kita mau menumis cabai yang udah kita iris-iris sama kita blender tadi. Langsung aja kita tumis cabai yang udah kita iris sama tomat ya. Ada juga sedikit cabai rawit tadi yang udah diiris. Jadi dia di sini cabai merah, tomat sama cabai rawit yang udah diiris. Cabai rawitnya cuma sedikit. Baru habis itu udah mulai berapa menit kita masukkan sambal yang udah kita blender tadi. Langsung tuangkan cabai yang udah kita blender ya. Ini tadi bahannya ada cabai merah, bawang putih, bawang merah. Terus kita aduk-aduk sampai nanti menyusut lah dia, sampai matang ya, kalau istilahnya tanak. Nah ini kita aduk-aduk. Kalau ini memang lumayan juga ya, lumayan juga waktunya sampai dia
mengering airnya nanti. Sesekali kita biarkan saja, tapi jangan sampai gosong ya. Nggak pala harus diaduk-aduk terus. Nah, di sini kita kasih garam ya. Baru kita coba dulu rasanya nanti dia udah pas atau belum ya. Pokoknya garam secukupnya sampai rasanya pas. Ini udah mulai mengering ya dia ya. Jadi perlu berapa menit lagi kayaknya udah masak lah ya. Pokoknya benar-benar benar-benar tanak ya. Jangan biar airnya kering. Kalau airnya kering biasanya dia ini tanak namanya. Jadi nanti terinya itu tetap garing ya saat kita campur. Jadi cara mencampurkannya nanti kalau udah dingin kalau udah tanak kita matikan kompornya ya. Jadi kita dinginkan sebentar sambalnya. Habis itu baru kita campur terinya biar dia garing. Kalau enggak tanak dia masih ada airnya, nanti dia itu kayak ada rasa langu-langunya karena dia kurang matang ya. Dan kayak mana ya, dan terinya nanti juga kurang jadi nggak garing lagi dia nanti terinya. Nah, ini udah kita campurkan ya, udah kita masukkan. Setelah kita dinginkan sebentar sambalnya, kita campur-campur. Ini apinya udah mati ya, jadi kita campurlah sampai meresap ke semua teri, kentang, telurnya, sambalnya tadi. Pokoknya udah siap lah untuk persambalannya. Nanti nextnya selanjutnya baru kita buat daun ubi tumbuknya ya. Nah, inilah dia udah jadi sambal teri, kentang sama telur puyuh kita. Pokoknya mantap ya, merah merona. Nah, kita pindahkan dulu ke piring, istilah plating ya. Sambalnya ini, wis mantapnya, merah dia. Pokoknya enak kali lah ini, apalagi dicampur daun ubi tumbuk. Waduh, pokoknya pas gitu rasanya. Lanjutlah kita ke daun ubi tumbuk. Ini dia bahan-bahannya ya, ada cabai merah, bawang merah, sama kencong, serai sedikit, sama ini udang manis sedikit lah. Nah, kita ini langsung masukkan biar kita tumbuk ya, biar kita istilahnya duda lah kalau di sebelah Sumut sana, menduda namanya. Sebenarnya ada yang kurang ini satu, namanya timbang. Jadi pas belanja tadi kelupaan, jadi coba tanya kedel ya tadi ya kan timbangnya. Jadi nggak ada juga, ya udahlah opsional aja ya rimbangnya karena memang nggak ada. Kalau ada memang makin mantap dia pakai rimbang. Itu khasnya daun ubi tumbuk biasa. Nah, ini kita tumbuk-tumbuk ya, pokoknya sampai halus. Lumayan juga numbuk-numbuk ini. Pokoknya sabar-sabar lah sampai halus biar makin mantap ya. Jadi ini udah tercampur ya sama bumbu-bumbunya tadi yang pertama kita tumbuk. Nah, ini dia udah mulai halus ya. Udah mulai halus setelah kita tumbuk. Pokoknya udah bisa lah ini. Udah cukup lah ya. Udah mulai halus kok. Langsunglah kita pindahin ke mangkok ya.
Nah, jadi udah tercampur dia ya sama bumbu-bumbu cabe, bawang merah, kencong, sama apa tadi, udang manis. Ada juga serai tadi sedikit. Nah, ini dia udah santannya udah jadi ya. Nah, tinggal kita masak. Jadi caranya kita panaskan dulu santannya nanti sampai apa? Menggelegak dia. Baru kita masukkan daun ubinya. Biar daun ubinya nanti warnanya hijau, jadi enggak kecoklatan karena lama kali kan. Jadi kalau ini nanti udah menggelegak baru kita masukkan daun ubinya, jadi nampaknya segar, matangnya segar. Nah, ini kita aduk-aduk terus ya, biar apanya santannya nggak pecah. Nah, jangan sampai pecah lah, biar bagus dia. Santannya kita aduk-aduk, pokoknya kita aduk dia. Nah, udah mulai panas ini santannya ya. Nah, dari apanya teksturnya udah mulai kental. Jadi udah mulai mulai menggelegak lah ini. Nah, udah ini dia. Jadi kita aduk terus saja biar nggak pecah dia. Nah, udah mulai menggelegak. Jadi bentar lagi udah bisa lah kita masukkan daun ubi yang udah kita tumbuk tadi. Udah mulai menggelegak ini. Udah bisa lah kita masukkan daun ubi tumbuknya ya. Ini kita masukkan daun ubi tumbuknya. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk aja ya seperti ini. Nah, tinggal nunggu matang aja ini. Tinggal nunggu matang. Oh iya, jangan lupa dikasih garam ya, bumbunya. Garam secukupnya. Nanti di rasa-rasa dulu ya. Apa udah pas rasanya? Pokoknya habis itu udah matang, udah bisa diangkat dan disantap lah. Nah, ini dia waktu kita kasih garam ya. Nah, garam secukupnya. Pokoknya enak lah ini. Apalagi makannya pakai sambal teri ya. Enak kali pun. Yes, akhirnya masak juga daun ubi tumbuknya. Nah, ini dia ya. Seger ya, dia warnanya masih hijau ya. Nggak pala warna-warna coklat. Karena kita masukkannya waktu santannya sudah menggelegak. Coba kau dari awal, pasti dia daun ubi tumbuknya dia ini kecoklatan karena lama kali ya dimasaknya. Jadi kalau ini udah pas lah ini. Yang tinggal dirasa-rasa ya, dan daun ubi tumbuknya udah masak gitu. Nah, ini daun ubi tumbuknya udah masak ya. Nah, seperti ini dia. Dan kompornya sudah kita matikan tentunya. Tinggal tunggu dingin. Nah, ini kita masukkan ke dalam mangkok dulu. Plating dulu ya. Nah, ini dia daun ubi tumbuk. Langsung aja kita santap guys, apalagi ya kan. Daun ubi tumbuk dan sambal teri, kentang, telur puyuh. Wow, rasanya mantap guys. Rasanya maknyus. Apalagi cabenya ya. Pokoknya nambu-nambu lah. Pokoknya nggak cukup satu piring ini. Yes. Oke guys, yang mau coba daun ubi tumbuk sambal terinya juga bisa masak di rumah ya. Jangan lupa subscribe ya channel kita untuk pantau masak apa selanjutnya guys.